terima kasih sudah dari RTWT ya, sudah sebelumnya Bapak saya selamat dulu ya kita sampai selesai ini. Itu tetap Bapak uji ya. Ini sudah banyak dari Pak Yanto sudah terkait dengan analisis pemustaka dalam pelayanan mandiri pada sistem penjaman dan pengendalian koleksi di perpustakaan dan Departemen Palembang ya. Nah, mungkin sebagai awal saja, walaupun tadi sudah ditanyakan Pak Yanto, coba kita ceritakan bagaimana cara minjem dan kembalikan. Bagaimana caranya? Kalau untuk pinjaman itu tuh kan disediakan komputer pinjaman. Nah, yang minimal bukunya kita bawa ini atau kartu kenal atau disebut juga dengan kartu perpus. Terus diletakkan buku yang misalkan kita pinjam buku tentang koleksi. Nah, ditaruh di ada kertas di komputer itu sesuai dengan kertas yang terletak di komputer itu. Terus muncul buku yang kita pinjamkan, buku yang kita pinjam tadi, misalkan judulnya koleksi tadi. Nah, pas muncul itu kita klik. Setelah itu sudah ada resinya. Ada kertas. Struknya. Di situ tertara misalkan seminggu. Nah, kalau dari hari Jumat, dari hari Senin dia minjam, Jumat harus kembalikan. Minimal berapa? Minimal 5 hari, 1 minggu. Ininya, banyaknya minjemnya berapa? 5 hari. Dari banyak bukunya berapa? Oh, banyak bukunya tidak dibatasi sih Pak. Pernah minjem nggak? Pernah. Berapa minjem waktu itu? Terakhir kalau aku 2 sih. 2. Biasanya berapa? Nggak nanya berapa kalau mau minjem, paling banyak berapa? Banyakan 3. 3 ya? Nah, 3. Kalau lebih dari situ, bisa nggak mesinnya? Belum coba? Biasanya dibatasi ya, kalau misalnya mau minjem berapa saja, habis dia borong semua bukunya. 3 ya? Oke. Terus yang mau diteliti kan mau dianalisa, yang dianalisa ini pemustakanya yang minjem apa pemustakanya ya dalam melakukan peminjaman mandiri. Yang mau dianalisis dari mahasiswa bagaimana? Apanya? Misalkan pinjaman pelayanan mandiri itu membantu rumah ini pustaka tadi kan dalam buku. Selama ada pembalian mandiri dan peminjaman mandiri itu, apakah mahasiswanya itu kan ada yang di bagian terbantu tidak dengan mesin itu? ada di penjelasan bagian hasil ada yang komentar seperti apa pemustakanya? Kalau pernah nanya? itu pernah iya, nanya dengan pustaka itu kan ada 5 pertanyaan, 5 orang kan? Nah, itu yang jawab. Dari 5 itu yang jawab berapa? Jawab yang ini, yang tidak memuaskan itu sih kok. Karena ini katanya gangguan sinyal pas peminjaman itu kan. Komputer error kadang-kadang katanya sinyalnya gangguan pas minjem itu. Yang ditanya berapa orang? 5? 5. Jadi informannya 5? Ini Pak yang pertanyaan juga kalau itu. Satu orang satu pertanyaan? Iya. Enggak 5. Pertanyaannya ada berapa? Pertanyaannya ada 5. 5. Dengan 5 orang? Nanyanya tidak, satu orang itu tidak ditanya 5-5-nya tidak? Kenapa? Kan mau cari ini apa? Gimana menganalisis
pemanfaatan kepada pustaka. Kalau tanya satu, apa coba lima itu apa saja? Layanan. Nanyanya ada Pak, pertanyaannya ada situ. Iya. Coba. Yang pertama itu kan bagaimana penerapan layanan mandiri yang ada di perpus UPT di UPT perpustakaan yang berada pada itu. Dijawabnya kan, ya Pak, saya sudah melakukan layanan mandiri karena semenjak diadakan layanan mandiri tersebut cukup mempermudah peminjaman dan pengembalian sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang pertama, yang kedua itu Dari siapa itu yang jawab? dari Leni. Masih ke semester berapa? Semester, kalau pasal penelitian itu dia semester 6. Semester 5. Jurusan PAI. Ya, terus pertanyaan kedua ke siapa? Yang kedua itu ada Wulan. Gimana? Wulan Nanya? juga mahasiswa UNIS. Ya, nanya apa sama dia? Karena ini Pak, layanan mandiri itu mudah dilakukan. Dilakukan atau tidak? Terus jawabnya? Terus dijawabnya, yang layanan mandiri mudah dilakukan dan sejak adanya layanan mandiri diadakan, saya merasa terbantu di saat melakukan peminjaman dan kembalian buku. Terus Yang ketiga itu ada Hakim. Tiga benar. bisa ada di bawahnya sih. Kan wawancara ada. Enggak. Banyak yang jawab. Jadi kalau kita bertanya, nanti ditanya dari Mustaqim, ada catatan Hakim di bawahnya. Dicatat ada di bawahnya. Oh, Ada. pasal sama jam kan? Namanya Hakim. Terus informasinya dia Informasinya itu dia sebagai prodi apa disebut enggak? Enggak. sebagai mahasiswa di situ. Ya. Tapi kan ditanya kan tadi harinya apa, tanggal berapa, Oh, terus harinya tuh hari Rabu, tanggal 4 April 2022. itu 2022. Terus di informasi dia mahasiswa tidak disebutkan. Misalnya dia mahasiswa PAI gitu. Ada nggak? Saya disebutkan ya. Nama sama Sekalian lengkap disebutkan. Mahasiswa kayak pustaka, mahasiswa jurusan apa. Jadi jelas kalau orang nanya siapa yang ditanya. Mustaqim siapa? Mustaqim ya? Hakim. Ya, di mana dia pemustaka dari Batak, cari lagi sampai habis kita bisa jawab. Kalau begitu kan, tahu siapa tahu takim mana nanti, saya tahu takimnya ini kan siapa kan? Ya, terus yang sekalian dua lagi apa? Yang ada Randi Tirano. Eskom di jurusan Eskom di kampus Bogor. Terus setelah komunikasi ya. Terus nanya apa? Nanya bagaimana menurut Anda setelah layanan mandiri diadakan di perpustakaan dan dikatakan Bang? Jawabnya, iya. Kalau dari saya pribadi, semenjak diadakan pelayanan mandiri, saya merasa terbantu dengan layanan mandiri sudah tersedia. Contohnya, membalikan buku tidak perlu harus melalui pustakawan lagi karena mengembalikan buku tepat waktu bisa melalui mesin book drop tadi disediakan di samping di belakang perpustakaan itu. Satu lagi? Satunya lagi itu ada Rio. Apa dia?
Yang menurut saya pribadi, Pertanyaannya Pak. pertanyaannya, apa saja kendala layanan mandiri menurut Anda? Menurut saya pribadi juga pernah mengalami kendala di saat meminjam buku. Kendala tersebut ialah gangguan sinyal atau wifi terhubung di komputer peminjaman atau pembelian tersebut. Nah, seluruh pertanyaan-pertanyaan itu Arta melakukan apa itu? Melakukan apa namanya? Tadi ada 5 pertanyaan. Melakukan kegiatan apa? Wawancara. Ya, wawancara itu dalam rangka wawancara pengen mengetahui apa? Dalam rangka melakukan kegiatan apa? Ingin mengetahui bagaimana sih setelah diadakan sistem pelayanan mandiri dan pembelian mandiri itu. Kalau kayak gitu, namanya apa itu? Coba saya judulnya. Judulnya Analisis. jadi apa namanya? Menganalisis perpustakaan. Ya, analisis ya. Sekarang jadi persoalan kita menganalisis, terus lihat rumus masalahnya. Rumus masalahnya menganalisis apa? Coba lihat rumus masalahnya. Masalahnya apa? Halaman berapa rumus masalah? Coba. Masalah itu Di layar ada juga kan? Coba di layar aja. Di layar. Nah, coba. Mundur lagi. Atas. Nah, satu apa? yang satu, bagaimana sistem pelayanan mandiri dalam peminjaman dan pembelian koleksi di perpustakaan Penjara Kota Palembang. Itu sudah pertanyakan tadi ya, bagaimana Arta pelayanannya tadi dijawab, Ya. di buku Pak ambil itu kayak itu dijawab. Nah, sekarang yang kedua tadi Bapak tanya juga, ada 5 orang yang ditanya, apa tadi tanyanya? 5 orang ya, 5 orang yang tanya yang berbeda. Terus Arta bilang tadi apa? Namanya? Namanya menganalisis Analisis. Sekarang pertanyaannya apa itu? persepsi perpustakaan. Kenapa jadi persepsi? Nah, kenapa tidak analisis? Berarti judulnya persepsi. Kan begitu ya? Gimana? Harusnya di situ analisis juga. Kalau jadi persepsi, judulnya persepsi juga. Perpustakaan terhadap penerapan. Salah tulis apa? Memang persepsi. Kalau bisa mempertahankannya, tetap persepsi. Apa? Analisis apa Kalau persepsi? kemarin itu sebenarnya memang analisis ya Pak. Nah, setelah kabinet itu katanya Persepsi. bagusnya persepsi. Kenapa judulnya tidak dirubah persepsi? Gitu? Kan analisis kita namanya. Karena Jadi adu argumen ya, dengan adu argumen, walaupun kalau kita merasa benar, Pak, kenapa jadi persepsi? Jadi kalau begitu judulnya persepsi saja. Nah, tinggal itu apakah persepsi ataukah analisis? Karena gongnya itu intinya itu di analisis. mungkin salah penulisan mereka. Ya, itu ya. Ya itu nanti deh. Kalau Bapak nyarankan ke analisis, jadi biar sejalan dengan judulnya ya. Ya itu. Terus selanjutnya, harta di situ disebutkan ada populasi dan sampel ya. Itu kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Populasi dan sampel. Populasinya berapa orang? Populasinya ada 10. 10. Ini 8. Populasinya ada 8. Terus sampelnya bukan begitu. Populasinya bisa Pak. Populasinya ada perpustakaannya ada 5.000. Saya ambil sampelnya
100 saja karena dengan asumsi berapa persen misalnya gitu kan. Itu biasanya itu kuanti ya. Jadi kalau dia ini informan, kalau dia kualitatif apa kuantitatif? Boleh kan? Ya, kan bisa. Nah itu tinggal lihat aja. Tapi kalau bisa mau di ini kan, Pak ada sampelnya Pak ya. Kemudian di rumus-rumus misalnya ini. Nah, jadi di situ coba nanti dilihat lagi ya. Kalau memang benar ada populasi dan sampel ya silakan. Kalau tidak, jadi kita jelas jadi ada ininya ya, ada bedanya misalnya meneliti kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada prosedur mana ketua populasinya berapa orang, terus sampelnya berapa orang, kan tidak disebutkan juga di sini kan? Ada di itu, deskripsinya ada nggak? Populasinya 8, sampelnya 5, kan nggak? Dapat sampel itu dari mana? Sampel itu dari rumus biasanya. Jadi misalnya berapa persen dari, kalau misalnya cuma berapa orang sudah jadikan semua jadi sampel semua, tapi kalau lebih dari banyak, nah nanti di persentase sampel gitu ya, ada itu aturannya ya. Jadi kalau kualitatif biasanya ya populasi dan sampel. iya, bisa benar kualitatif bisa sudah. Ini kuali berarti wawancaranya siapa? Iya, caranya informannya. Informan. Ini kalau kita tanya mana populasinya? Ada nggak populasi? Berapa ribu orang? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi coba di ini ya. Coba di. Kemudian setiap wawancara ya dikasih komentar ya. Wawancara kasih komentar di catatan Bapak ya. Nanti di itu ya. Di wawancara dikasih komentar. Wawancara juga komentar. Kemudian ini juga komentar apa namanya ngutip. Nah, kalau di latar belakang misalnya ada pernah nggak ngutip? Di latar belakang di bab 2 kalau ngutip buku siapa misalnya ada kayak yang ngutip di bawah misalnya di halaman berapa ada kutipan situ? Coba. Ada nggak? Jadi kalau sudah ambil ini, ambil ngutip dari orang, misalnya Bapak cekkan saja di halaman 3 coba. Halaman 3 itu paragraf terakhir kan ada yang ambil ya, dari siapa itu? Halaman 3. Ngutip dari siapa itu, ada yang ketiga itu? Ketiga paragraf berapa itu? Iya, nomor 3 itu. Hah? Halaman 3? Coba ngutip dari siapa? Dunia bila apa? Halaman 3? Halaman 3? Halaman 3? Ada? Halaman berapa? Nah, halaman 3. Terus paragraf yang di tengah, paragraf di tengah. Halaman tengah? Ngutip dari siapa? Ngutip ya? Ngutip buku siapa? Itu yang ada tulisannya di bawah tuh, latar kakinya. Dania. Nah, nanti kalau sudah ngutip, dikasih komentar ya. Misalnya itu kan ngutip tentang apa itu? RFID ya? Apa RFID? Itu ada. Coba cari dari tadi itu apa? Radio Frekuensi identik ya, jadi radio diidentifikasi dulu, kemudian Nah, jadi udah jauh-jauh dari skripsi itu lah. ya. Lalu nanya di mana pertanyaannya? Nah, nanti kalau sudah seperti itu,
Di bawah dikasih keterangan lagi, disambung lagi apa digunakan ini sesudah titik itu dikasih keterangan ya. Itu kan motifnya apa tuh? Dari mana titiknya itu? Dari mana titiknya? Kalau motif itu titik dia. Dari titik dari mana ambilnya? Akan tetapi dalam penerapan atau dari mana? Adapun 3 bentuk penerapan layanan mandiri kan berbasis berbarcode ya, berbasis RFID misalnya. Nah, itu sampai titik baru kemudian ambil dari buku halaman berapa itu, halaman 1 ya. Baru dikasih komentar gitu ya. Terus ini juga apa? Wawancara juga. Wawancara juga ya. Wawancara juga seperti itu. Oke, ini Bapak ini aja ya. Oh iya. Tadi dari Pak Yanto sudah banyak ya. Amin. Oke. Ada yang harus tanda tangan apa ya? Oke. Oh, nilai dulu ya. Oke, siap. Oke. Terus Langsung cek ya. satu lagi ya, ini apa? Oh iya. Tinjauan pustakanya ada berapa tadi? Oke. Ada berapa? Iya. Halaman berapa tinjauan Oke, ya. pustakanya? Iya. Tinjauan pustaka ada berapa? Iya. Tinjauan Di mana pustaka juga ada ini? di halaman 7 ya? Ada 3. Oke. 3. Apa? Halaman 7 ya? Ada berapa tinjauan pustakanya? 3. Tinjauan pustaka halaman 7. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. 3. Skripsinya ada berapa? Ada 3. 3 skripsi semua apa bukan? Skripsinya ada berapa? 3 itu 1 skripsi. Terus? Yang 2-nya? 5. Kalau bisa cari skripsinya minimal 3 ya. Nah, kita ambil skripsinya juga 3. Tesis, disertasi. Kalau jurnal itu bisa ini tahap sama aja. Itu harus 3 ada. Oke. Terus karena sudah banyak juga dari Pak Yanto tadi, Bapak hanya melengkapi saja. Kemudian terakhir, bagaimana hasilnya dalam menganalisis pemustaka dalam layanan mandiri itu hasilnya apa? Dapatkan kesimpulan. Ya, baca lagi kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa setelah melakukan penelitian bahwa penelitian ini ketika sudah dianalisis hasilnya apa? Baca saja kesimpulannya juga. Ada nggak hasil? Apa nggak ada hasil? Kalau nggak ada hasil sebutkan penelitiannya tidak ada hasil. Ada hasil atau tidak? Ada. Ya, coba. Boleh ya, kalau bisa jawab silahkan. Hasil temuan dan analisis data penelitian pelayanan mandiri pustaka yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada sistem peminjaman dan pembalian koleksi di perpustakaan UIN Raden Kota Palembang dengan adanya pelayanan mandiri dalam sistem peminjaman dan pembalian koleksi di perpustakaan masih dinilai kurang efektif untuk mahasiswa atau pengunjung perpustakaan dan pemustaka dalam mengenai permasalahan yang ada dengan kendala yang terjadi pada sistem. 2. Penerapan layanan mandiri pada peminjaman dan pembalian koleksi di UPT Perpustakaan UIN Raden Kota Palembang secara mandiri seperti komputer yang error,
sinyal yang tidak memadai serta letak buku. Itu aja. Terus sarannya? Sarannya ada dua. Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang berjudul Analisis Pustaka dalam Pelayanan Mandiri pada Sistem Peminjaman dan Pengembalian di Perpustakaan Jakarta Palembang, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pihak kampus terutama rektor untuk menambahkan fasilitas teknologi pada sistem peminjaman dan pengembalian buku yang memperhatikan kendala-kendala yang akan terjadi seperti sinyal dan sistem yang error untuk segera ditindaklanjuti dengan cepat. 2. Memberikan sosialisasi terhadap mahasiswa maupun pemustaka dalam tata letak pengembalian koleksi di perpustakaan, mengingat banyak koleksi yang tidak sesuai pada tempatnya. Ya, ini ya, itu ya, itu kesimpulannya ya. Ya. Ya, kenapa Bapak tanyanya pelan-pelan? Tadi Marta di awal sudah nangis duluan. Kenapa tadi nangis? Sedih, senang, apa? Bahagia. Kamu bahagia nangis lagi. Mau bahagia apa? Kalau bahagia, nangis lagi. Tadi itu. Makanya udah tadi pelan-pelan. Tapi waktu Bapak mujinya keras ya, bisa gitu. Ya, apa ya? Prinsipnya udah itu ya. Apa itu apa ya? Perjuangan ya. Di ke depan itu nggak boleh ya, harus semangat, harus berani, harus tegar. Begitu hidup itu ya, hidup itu keras, kemudian ya sabar, tegar ya. Tapi kan jadi gimana kalau di lapangan sih mau bikin sedih, tapi ini kan ujian ya, kita harus melalui proses. Baik, mungkin itu dari Bapak ya, kita dan Pak Yato sebagai ketua dan sekaligus menguji ya. Itu saja Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.